Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Fitriati Zahra dengan NIM 21410106020. Di sini saya akan menjelaskan tentang idhofah. Idhofah adalah penyandaran suatu kalimat isim kepada kalimat lain untuk menunjukkan kepada pengertian yang lebih khusus, atau penggabungan dua kalimat isim yang menyebabkan kalimat isim yang kedua tersebut dibaca jar. Kata pertama pada kalimat idhofah disebut mudhof, sedangkan kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Berdasarkan dari susunan kalimat pada idhofah dikenal dengan istilah kata yang disandarkan disebut mudhof, dan kata yang menjadi sandaran atau yang disandari disebut mudhof ilaih. Contoh, sirotol mustaqimi. Siroto adalah mudhofnya dan al-mustaqimi adalah mudhof ilaihnya. Idhofah sendiri memiliki 3 makna, yaitu makna min, fi, dan lam. Min memiliki makna kepemilikan, fi memiliki makna terbuat dari atau asal, dan lam memiliki makna peruntukan. Contoh dari makna yang pertama yaitu min, kepemilikan. Kitabu Ahmad. Kitabu di sini mudhofnya dan Ahmad sebagai mudhof ilaih. Kitab yang artinya buku, yang berarti buku Ahmad. Dari sini kita bisa mengambil makna bahwa buku ini milik Ahmad, bukan milik orang lain. Makna yang kedua yaitu makna fi, terbuat dari atau asal. Contoh misalnya, babul ghosyabi. Babu artinya pintu, al-ghosyabi artinya kayu. Dari sini kita bisa mengambil makna bahwa pintu ini terbuat dari kayu, bukan dari yang lain. Dan makna yang terakhir yaitu makna peruntukan. Yaitu contoh misalnya ghurfatun naumi. Ghurfatu artinya kamar, an-naumi artinya tidur. Digabungkan menjadi susunan idhofah menjadi ghurfatun naumi yang artinya kamar tidur. Dari sini diambil makna bahwa kamar itu diperuntukkan untuk tidur, bukan untuk yang lain. Syarat-syarat idhofah ada 3, yaitu yang pertama, mudhof tidak boleh ditanwin, yang berarti mudhof yaitu kata yang pertama tidak boleh ditanwin. Contohnya, kata yang pertama yaitu kolamun, yang artinya pulpen. Kata yang kedua adalah Muhammad. Kolamun sebagai mudhofnya, kemudian Muhammad sebagai mudhof ilaih. Di sini awalnya kolamun ditanwin, namun jika dua kata ini jadi susunan idhofah yang disandarkan, maka tanwinnya dihilangkan. Jadi susunan idhofahnya menjadi kolamu Muhammadin, yang artinya pulpennya Muhammad. Kalau Muhammad itu memang majrur karena memang posisinya menjadi mudhof ilaih. Syarat yang kedua yaitu membuang nun mutsanna atau jamak pada mudhof. Kalau mudhofnya bentuknya mutsanna atau jamak, kadang ada nunnya, ada nun terakhir dari kata tersebut. Maka dia tidak boleh tetap ada nunnya, manakala dia dijadikan susunan idhofah. Contoh dari nun mutsanna. Kata pertama adalah kitabani, artinya 2 buah buku. Kemudian kata kedua adalah Muhammad. Kitabani di sini menjadi mudhof dan Muhammad adalah sebagai mudhof ilaih. Kitabani 2 buah buku ini adalah bentuk mutsanna. Kita lihat huruf terakhirnya ada nun. Maka jika dua kata ini jadi susunan idhofah, nunnya harus dibuang. Maka susunan idhofahnya menjadi kitaba Muhammadin, yang artinya bukunya Muhammad. Sama halnya dengan nun jamak. Contohnya ada dua kata, yang pertama mudarisuna, yang artinya para pengajar. Yang kedua ada kata ma'had, yang artinya pesantren. Sama halnya, jika dua kata ini diubah jadi susunan idhofah yang disandarkan, maka nunnya juga harus dibuang. Jadi susunan idhofahnya adalah mudarrisu Muhammadin.
Syarat yang ketiga yaitu membuang alif lam dari mudhof. Maksudnya di sini, seandainya mudhof asalnya ada alif lamnya, maka ketika menjadi susunan idhofah, alif lamnya harus dihilangkan. Contoh, ada dua kata. Yang pertama ada ar-rasulu. Kemudian kata yang kedua adalah Allahu. Ar-rasulu di sini sebagai mudhof dan Allahu sebagai mudhof ilaih. Jika dua kata ini dijadikan susunan idhofah, maka mudhofnya yaitu ar-rasulu akan menjadi rasulu karena alif lamnya hilang. Maka susunan idhofahnya menjadi rasulullahi. Sekali lagi yang tidak boleh yaitu alif lamnya yang terdapat pada mudhof, bukan mudhof ilaih. Baik, demikian penjelasan materi idhofah dari saya. Mohon maaf jika ada salah dari penjelasan atau pemaparan materi ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Afnani, NIM 21410100005. Di sini saya akan menjelaskan tentang isim munsharif dan isim ghairu munsharif. Isim munsharif. Isim munsharif adalah bentuk dasar dari semua isim, yaitu bisa disyarf. Ciri-ciri isim ini adalah harokat huruf terakhir yang merupakan tanwin. Contoh, masjidun, babun, dan ainun. Yang kedua, isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak dapat disyarf. Ciri utamanya adalah kata yang tidak diakhiri tanwin. Contoh, Ahmadu dan Ahmaru. Pembagian isim ghairu munsharif. Berdasarkan ilat dan i'rabnya, isim ghairu munsharif terdiri atas beberapa bagian. Ilat berarti sakit. Makna dari ilat dalam bahasa Arab ini berarti huruf-huruf yang membuat suatu kata menjadi aneh. Huruf-huruf ini adalah alif, wawu, dan ya. Misalkan pada kata kola terdapat huruf alif di tengah-tengah kata. Ternyata ilat ini mempengaruhi kemampuan isim untuk menerima tanwin. Berikut pembagiannya. 1. Isim ghairu munsharif satu ilat. Ada dua kategori isim ghairu munsharif yang memiliki satu ilat, yaitu sighah muntahul jumu' dan alif ta'nis. Yang pertama, sighah muntahul jumu'. Sighah muntahal jumu' artinya bentuk jamak taksir. Ciri-cirinya adalah ia punya satu ilat yang menyelip di antara huruf pertama dan huruf kedua, sehingga menyisakan 2 hingga 3 huruf setelah huruf ilat tersebut, yaitu huruf 2 dan huruf 3 atau huruf 2, 3, dan 4. Contohnya, masajidu, manabiru, dan masabihu. Alif ta'nis. Alif ta'nis adalah alif yang terletak di akhir kata. Ada dua jenis alif ta'nis, yaitu alif ta'nis mamdudah atau alif yang berdiri di akhir kata, ditemani hamzah atau tidak, dan alif ta'nis maksurah, yaitu ya tanpa baris di akhir kata. Contoh, untuk alif ta'nis mamdudah yaitu hasna'u, son'a'u. Untuk alif ta'nis maksurah yaitu laila, hubla, zikro. 2. Isim ghairu munsharif 2 ilat. Secara umum yang termasuk ke dalam isim ghairu munsharif 2 ilat adalah isim yang mengandung nama atau sifat. Berikut pembagiannya. 1. Isim ghairu munsharif yang mengandung nama. Beberapa jenis nama yang termasuk ke dalam tipe
isim ini adalah nama depan dengan unsur mu'annas seperti nama wanita dengan tak marbutoh atau tak taknis atau tidak, seperti contoh Fatimah. Atau nama laki-laki dengan tak marbutoh tanpa alif di akhir, seperti Muawiyah, Polha. Kemudian nama yang diakhiri huruf alif dan nun, seperti Utsmanu. Nama-nama ajam atau asing di luar Arab, baik tersusun dari satu kata atau dua kata. Yang termasuk ke dalam nama ini adalah nama orang, lokasi, dan benda yang tidak ada dalam direktori Arab, seperti Amerika. Kemudian, nama yang berasal dari perubahan bentuk asli, misalnya Zahilun, yang berubah menjadi Zuhalun. Nama yang berasal dari fiil yang berubah mengikuti wazan tertentu. Contoh, untuk wazan af'alu, Ahmadu. Untuk wazan taf'ilu, contohnya taglibu. 2. Isim ghairu munsharif mengandung sifat. Ketentuannya sebagai berikut. Kata sifat yang diakhiri huruf alif dan nun. Contoh, ghadbanun, yang berarti marah. 2. Sifat yang dibuat sebagai turunan bentuk aslinya. Misalkan, ahadun, yang berasal dari wahidun, wahidan, yang berarti satu-satunya. Kemudian, sifat yang diturunkan dari fiil, biasanya berkaitan dengan isim tafdil. Contoh, akramu, paling mulia. Afdalu, paling utama. Sedangkan menurut i'rabnya, isim ghairu munsharif terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Isim ghairu munsharif yang dijar dengan fathah. Ini berlaku untuk setiap isim ghairu munsharif yang berdiri tunggal atau tidak mengalami idhofah. Contoh, Ahmada, Umaro, Ibrahima. 2. Isim ghairu munsharif yang dijar dengan kasroh. Hal ini terjadi jika isim ini mengalami idhofah dan ditambah alif lam di depan. Contoh, bi ahmadikum, bil ahmadi. Perkenalkan, nama saya Sinta Askarina. Saya kelompok 6 yang akan menjelaskan hadis ke-8. NIM saya 21410106035. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsamin an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Ketika hal tersebut telah dilaksanakan, maka mereka telah menjaga darah dan hartanya dariku, kecuali dengan hak Islam. Sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Syarhul hadis. Qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama umirtu fihi dalilun ala anna mutlaqal amri wa sighatahu tadullu ala al-wujubi.
Dari penjelasan hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah." Hadis ini mengandung dalil bahwa kemutlakan perintah dan redaksi kalimatnya itu menunjukkan wajib. Qauluhu Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faida fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum." Fa in qila fasaumu min arkanil islami wa kadzalikal hajju wa lam yadhkurhuma wa jawabuhu inna sauma la yuqatalul insan alaihi bal yuhbasu wa yumna'ut ta'ama wa syaraba wal hajju ala tarahi fala yuqatalu alaihi wa innama dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadihi thalathata li'annahu yuqatilu ala tarkiha. Walihada lam yadhkur sauma wal hajja li Mu'adzin hina ba'athahu ilal Yamani bal dzakara hadhihi thalathata khassa. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika hal tersebut telah dilaksanakan, maka mereka telah menjaga darah dan hartanya dariku. Ketika ditanya, mengapa puasa dan haji yang juga merupakan rukun Islam tidak disebutkan oleh Rasulullah? Maka jawabannya adalah, orang yang meninggalkan puasa itu tidak diperangi, tetapi ditahan dan tidak diperbolehkan makan dan minum. Sedangkan kewajiban haji itu tidak secara langsung, maka orang yang meninggalkannya tidak diperangi. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan 3 perkara di atas yang harus diperangi. Oleh karena itu, ketika Mu'adz diutus ke Yaman, Rasulullah hanya menyebutkan 3 perkara saja, yaitu 1 syahadat, 2 sholat, dan 3 zakat. Qauluhu Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam, illa bihaqqil Islam. Famin haqqil Islami fi'lul wajibati. Faman tarakal wajibati jazan kitalahu kalbughati wa qutta'i tariki wa sa'ili wa mani'i zakati wal mumtani'i min badlihil ma'a lil mumtari wal bahimati muntaromati wal jani wal mumtani'i min qada'id daini ma'al qudrati wazanil muhsani wa tarikil jum'ati wal wudu fa fi tilkal ahwali yubahu qatluhu wa qitaluhu wa kadzalika law tarakal jamaah wa qulna annaha fardhu ainin aw kifayah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dengan hak Islam. Di antara hak Islam adalah melaksanakan apa yang telah diwajibkan. Oleh karenanya, barang siapa yang meninggalkan apa yang telah diwajibkan, maka boleh memeranginya, seperti pemberontak, penyamun, syail, atau seseorang yang melakukan penyerangan terhadap orang lain dengan tanpa hak, pencegah zakat, orang yang tidak mau memberikan air kepada yang membutuhkan, dan hewan ternak yang dimuliakan, orang yang berbuat dosa, orang yang tidak mau membayar hutang padahal dia mampu, pezina muson, dan orang yang meninggalkan sholat Jumat dan wudhu. Yang kesemuanya ini boleh dibunuh dan diperangi. Kewajiban memerangi itu juga berlaku bagi mereka yang meninggalkan sholat berjamaah. Dan kami berkata bahwa sholat berjamaah itu ada yang berpendapat fardu ain dan ada yang berpendapat fardu kifayah. Qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hisabuhum alallahi yalni man ata bi syahadataini wa aqama sholata wa ata zakah usima damuhu wa maluhu summa in kana fi'lu dzalika biniyatin khalisatin shalihatin fa huwa mu'minun wa in kana fi'luhu taqiyatan wa khaufan minas sayfi kal munafiqi wa hisabuhu 'ala Allah wa huwa mutawalli sarairi wa kadzalika man shalla bi ghairi wudu'in aw wusli minal janabati aw akala fi baitihi wadda'a annahu shaimun yuqbal minhu wa hisabuhu 'ala Allahi azza wa jalla. Allahu a'lam. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, barang siapa yang telah bersyahadat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, maka darah dan hartanya terjaga. Kemudian ketika hal tersebut dilakukan dengan niatan yang ikhlas dan baik, maka dia adalah orang yang beriman. Tetapi ketika hal tersebut dilakukan karena ingin selamat dan terhindar dari pedang, seperti orang munafik, maka perhitungannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang tersirat dalam hati mereka. Demikian juga dengan orang yang sholat tanpa wudhu atau mandi jinabat, mengaku berpuasa padahal ia makan di rumahnya, maka secara dohir ia diterima. Sedangkan perhitungannya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.